Di silik harimau tuh ndak ada pasangnya tuh pasang yang luruh mereka, tapi pasangnya cakaran. Dan di kami pun ndak ada yang namanya pukulan tinju. Salah satu kehebatan yang paling membuat awak bangga jadi orang Minang kok, alun pernah ada kasus yang namanya orang memakai kerambi ko untuk membegal orang. Memang ciri khas gitu kok, tangannya terbuka dan membentuk cakaran harimau. Itu standar di silik harimau, itu tidak boleh dirubah. Itulah memang sejak dahulu zaman nenek moyang kita di tanah Minang yang aliran silik harimau yang pelajari itu. Ya. Jadi kalau di silik harimau itu ada istilahnya tuh nan lambe makanan nan capek, nan lalu makanan nan jago. Itu. Jadi kalau awak lambe ya tentu selesai lah di orang capek. Misalnya mau kok kan iya. Kalau ikut leka, kamu aja pindah rahang nak. Sama tuh. Kalau Selamat datang melihat Gindo. siap. Gindo. Sebelumnya kita lah coba membahas masalah silik harimau. Alhamdulillah ternyata masih banyak dan tidak kurang loh semangat anak-anak muda atau orang lain yang ikut menyemarakkan atau tetap menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau. Jadi yang pertanyaan pertama, apa tuh bedanya silik harimau yang Gindo pakai gini dengan silik-silik lainnya? Kalau karakter di silik harimau Minangkabau yang aku pelajari itu Sultan, yang paling pertama yang paling nampak tuh kami tidak terlalu menampakkan mancaknya atau keindahan geraknya. Contoh di silik harimau tuh tidak ada pasangnya tuh pasang yang luruh mereka, tapi pasangnya cakaran. Dan di kami pun tidak ada yang namanya pukulan tinju. Pukulan tinju itu tidak ada di silik harimau. Kalau di silik harimau pukulannya daga namanya, pakai siko gitu meninju. Iya. Pun ada doh. Pun tidak ada doh. Karena batu mengkok mode itu karena karakter silik harimau ko ini lebih kepada tangkapan. Berarti kalau silik harimau yang dek Gindo ko kini yang Gindo kembangkan adalah indah memakai tinju. Tinju tidak pakai tinju. Tapi memakai daga tadi. Daga ya. Pukulan di silik harimau itu daga namanya, dan semua jenis pukulan silik harimau itu terbuka tangannya. Ada di kami tanpa namanya mode harimau menampa, itu terbuka aja tangannya. Jadi tidak ada bentuk tangan mengepal mereka, tidak ada. Itu perbedaan yang paling nampak di silik harimau. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua apa tadi modeko aja ya. Modeko kalau di silik harimau gerakannya tuh makai modeko. Iya, kalau di Minang kan namanya ko balabe. Ya. Kalau balabe rata-rata di silik lain mungkin luruh tangannya. Kalau di silik harimau tidak luruh mereka, tapi membantu cakaran mode cakaran harimau. Itu karakter silik harimau. Jadi anak-anak silik harimau itu lah jalih ketikanya pasang. Mungkin banyak aja orang yang susah membedakan antara silik A dengan silik B karena sama-sama pasangnya modeko. Kalau di silik harimau tuh lah jalih ketikanya pasang modeko, aku lah jalih ikut silik harimau gitu. Itulah yang paling membedakan di padu antara silik lain. Berarti yang menjadi ciri khas pertama pas awak buka garak sehingga langkah dalam silik harimau itu lah nampak dengan tidak adanya lebih melambangkan harimaunya. Ya, jadi balabe kami ya seperti cakaran mereka. Seperti harimau mereka ya. Itu berarti lah bisa awak lihat kok aliran silik harimau. Kemudian ditambah tadi tidak memakai tinju, tapi daga. Jadi daga. Baca orang Gindo. Kita memukul pakai siko dah. Ini sama jo pukulan kalau misalnya ditinju kan jab strike. Ya. Kalau di kami sama daga kiri kanan. Berarti iko kok Gindo kah? Ya, jo siko. Karena bako alasannya mudah itu. Mungkin kalau bagi orang yang terlatih tangannya pukulan tinju itu mungkin bisa ndak berbahaya lah. Tapi bagi orang yang ndak terlatih, iko rawan cedera bro. Misalnya kalau meninju iko salah tampe saja bisa. Iya, tasan dia iko. Mau lari ke dalam ya? Mau larinya ke dalam. Ya. Kadang banyak lah makanya orang sudah meninju tuh tangannya sakit. Nah kalau di silik harimau pakai siko, ada sakit ya. Jadi itu meminimalisir. Tapi kok pemukulan. Apakah tidak berefek? Maksudnya iko kan karih kan, karih kan misalnya gitu kan. Sama tuh. Kok sama berarti? Sama. Efeknya sama. Sama efeknya. Karena apa ya kan
kontur tangan tuh kalau di kepal kan seperti Iko kok. Ya. Cuma kalau yang ketika pasang daga kan lurih modeko. Ya sama aja kalau Iko lurih modeko kan. Ya. Atau Iko sama lo lurih modeko. Oh. Nah, jadi efeknya sama sebetulnya, tapi tergantung pola latihan gitu dan kita cara melatih gitu. Caranya supaya pukulan daga itu sama juga efek pukulan tinju. Nah, jadi seperti itu. Oh, jadi salah mau bukan Nah, iya ya. Kalau ikut leka. Kamu aja pindah rahang enggak? Sama tuh. Kalau bagus pukulannya, terlatih pukulannya jabah. Pindah jerang ya. Iya, iya. Itu dalam gerakan. Yang ada enggak gerakan lain yang berbeda enggak? Apa gerakan lain yang berbeda dari silat harimau? Kok tadi pertama contohnya anu tadi ya. Apa nama? Cakaran. Yang Daga, cakar daga. ya. Yang kedua daga. Apa yang lain? Lalu silat harimau ko lebih kepada caranya kita menyerang lawan tuh secepat mungkin ke titik-titik yang mematikan di tubuh lawan. Jadi kita tidak terlalu banyak gerak. Memang tujuannya secepat mungkin melumpuhkan lawan. Karena memang zaman dahulu kok iko yang dipakai nenek moyang kita pun untuk bertahan hidup. Kalau makin lamanya menyelesaikan orang makin banyak kerajanya iko. Nah, itu yang lebih pembedanya. Jadi kita menghalalkan segala cara untuk melumpuhkan lawan itu. Untuk mencari titik-titik anu tadi ya, titik-titik inti tadi ya. Yang misalnya di Siko lebih utama you mengajar itu cepat. Iya, betul. Dan itu kecepatannya cepat. Harus capek mungkin. Jadi kalau di silat harimau itu ada istilahnya tuh nan lambe makanan nan capek, nan lalu makanan nan jago. Nah, itu. Jadi kalau awak lambe ya tentu selesailah awak di orang capek. Kenapa ikut nanambo tanyakan? Karena supaya toh sebenarnya di Minangkabau aliran silet itu ndak cie dah. Banyak itu banyak, bahkan aliran silet itu satu secara daerah akan mungkin berdasarkan daerah, ada berdasarkan yang lainnya gitu tipe, tapi intinya aliran itu kan beda-beda. Maaf, apakah silat harimau pun ada lo jenis lain enggak? Maksudnya di dalam garisan silat harimau mungkin ada lo enggak perbedaan-perbedaan jenisnya? Jadi kini kita berbicara soal perguruan kah atau ya bisa jadi. Ada ndak cabang misalnya iko harimau campo, iko harimau hutan, gitu. Ada lo ndak menurut itu? Ada. Itu pasti berbeda setiap perguruan ataupun setiap ateh namo silat harimau, banyak silat harimau dan itu berbeda-beda masing-masing cara-caranya tuh. Dan kami di silat harimau punya metode surang, dan di perguruan lain metode surang lo gitu. Jadi itu mungkin bukan berarti yang arti nama perguruan silat harimau ku memang harus sama, enggak. Ya, berarti terbuka kan? Terbuka, betul. Makanya mau tanya tadi, ambo cuma ingin mengidentifikasi ternyata salah satunya di Tampai Gindo ini perbedaannya tuh yang pertama bana satu trasobana tadi cakar tadi ya, cakar. Yang kedua daga tadi ya. Dan yang ketiga mungkin sebenarnya kalau untuk silet itu ada memang bagi Indo ada yang mungkin agak malah bukan maile ya. Lebih lambat, lebih menunjukkan keindahan lah. Ada yang memang mematikan dengan secepatnya. Walaupun sebenarnya kok Indo mau ngecek dia kalimat mematikan itu silet bukan untuk mematikan juga sebenarnya. Benar. Lanjut Indo. Kalau mau itu berarti silet harimau kok adalah salah satu bagian dari silet yang sudah menjadi tradisi dan taruh dilestarikan gini kau. Dan gitu adalah bagian anak muda yang terus melestarikannya. Dan apakah di dalam proses Gindo melatih ya? Perbedaan gue ditekankan enggak kepada murid-murid? Perbedaan yang tadi itu bahwa awak mereka ya, kalau orang murid itu ya ditekankan enggak? Itu standar di silat harimau. Karena kami pun alhamdulillah silat harimau Minangkabau lah punya wadah surang namanya kormi. Kalau silat biasa kan biasanya ipsi. Kalau kami di kormi namanya kalau yang tradisional kok. Jadi kita punya cara pertandingan surang. Jadi alhamdulillah salah satu silat di ranah Minangko yang Allah punya cabang olahraga sendiri silat harimau. Itu resmi dan kita pertandingannya secara nasional. Dan standar pertandingan bagi kami itu Beko yang dinilai itu paling pertama kali itu pasang tangan kok. Nggak boleh ada yang pasang tangan misalnya kepal cakaran nggak boleh ya.
Jadi memang ciri khas gitu kok tangannya terbuka dan membentuk cakaran harimau. Itu standar di silik harimau, itu tidak boleh dirubah. Itulah memang sejak dahulu zaman nenek moyang kita di Ranah Minang yang aliran silik harimau yang yang pelajari itu. ya. Lah mode itu udah sejak dulunya itu tak pernah kami rubah karena itu standarisasi. Berarti kemudian itu yang bahkan lah di level dipertandingkan tadi ya, dan satu rumus yang jadi ya, dan diajarkan itu terus diajarkan kepada murid-murid ya. Betul. Lanjutnya Gendong, kita masuk ke pertanyaan yang banyak orang bertanya. Kan silik yang selalu nampak di orang kan cenderung kan main tangan saja, tangan kosong gitu kan. Apakah memang silik, baik itu silik harimau atau silik secara umum, apakah tidak ada senjata baginya silik kok? Atau hanya pakai tangan saja di saat itu orang pakai samurai, orang pakai silurit. Ada enggak senjata di dalam silik kau gitu? Justru nenek moyang kita pun tidak kekurangan senjata. Di Ranah Minang pun senjata lah yang paling banyak. Dari mulai karihnya ada, pisaunya ada, bahkan pisau keteknya pun ada. Kalau pisau ketek keramik namanya, Mas Ustaz. Dan banyak dan lain-lain mungkin yang alun pernah banyak kawan-kawan danga mungkin di Minang tuh ada namanya batu barajui. Itu sudah tuh rudui. Ya. Sudah tuh ada lo sirukam. Sirukam tuh duri itu. Itu senjata lo di Ranah Minang tuh. Jadi alhamdulillah kita di Ranah Minangku harusnya bangga mode keramik kan. Itu bukan hanya level nasional yang memakai, tapi itulah dipakai tentara Inggris. Bukannya membanggakan itu, bukan. Tapi harusnya kita sebagai orang Minangku berpikir baso hebat pemikiran nenek moyang kita bisa sampai dipakai di orang luar negeri senjata gitu. Padahal senjata sederhana saja kan. Dan salah satu kehebatan yang paling membuat awak bangga jadi orang Minangku, alun pernah ada kasus yang namanya orang memakai keramik untuk membegal orang. Karena nenek moyang kita Allah memikian itu tuh. Soalnya keramik ndak bisa dipakai sembarangan orang. Karena penggunaan senjata ketek itu memang harus orang memiliki bela diri level tinggi. Itulah ada penelitiannya dari orang luar negeri itu kan mode itu. Kalau nak pandainya mempergunakan keramik itu justru malu kue badannya surang. Itu kehebatan nenek moyang kita tuh. Kalau senjata-senjata apanya mungkin orang awam pun bisa memakai kan. Tapi kalau keramik itu memang betul-betul orang yang latihan dengan betul. Soalnya lah banyak ambo mencoba kan ketika pada orang awam yang tak pernah menceliak keramik, suruhnya pegang, suruh mainkan agak seketik takwiknya. Karena menceliak tajam luar dalam itu kan lah gamang. Itu hebat nenek moyang kita berpikir. Jadi sampai saat ini alhamdulillah jangan sampai lah dipakai yang untuk yang indah-indah. Tapi sampai detik kalau nado yang orang mempergunakan keramik untuk kejahatan. Alhamdulillah karena tujuan nenek moyang kita membuat senjata itu bukan untuk menyakiti orang lain, tetapi untuk yang namanya tasasak lah puntiang kaulu lah itu lah tiba maksudnya nggak dapat kabaraka lero di sini lah mempergunakan itulah tibanya. Berarti senjata pun sebenarnya ada juga di silik ya. Silik ada benar. Jadi penggunaan senjata hal yang sangat lumrah juga. Betul. Jadi seperti tadi ada karambik. Ada yang baru tadi terang apa tadi batu rajui. Batu barajui ya. Batu barajui. Kok batuan nama kok? Batu. Jadi di rajui batu tu, abekonyo menu diputar. Mode kalau di Cina mode ropedrat lah tipenya. Oh, ada dulu dia awak tuh. Itu dia awak ada sampai kini ada tuh di Museum Aditya Warman ada tuh. Pernah awak lihat ke situ. Oh, jadi bahwa penggunaan senjata pun di dalam silik bukan silik harimau saja berarti ya. Silik itu biasa ya. Biasa penggunaan senjata. Tapi kembali ke konsepnya silik bahwa lahir silik mencari kawan, batin silik mencari Tuhan kayak tiba-tibanya. Berarti kalau mode itu apakah mematikan atau enggak? Mematikan kok tergantung siapa penggunanya, Mas Ustaz. Contoh keramik tadi kalau yang orang awam magia tadi itu ya enggak mematikannya loh. Tapi tergantung siapa yang memakainya. Tapi kalau dinilai-nilai itu penelitian orang luar negeri ya bukan penelitian awak. Keramik itu levelnya tuh nomor 2 setelah pistol. Dibanding pisau yang lain, keramik itu nomor 2.
karena memang yang paling pertama tuh nyo sulit direbut karena nyo ada lubangnya kan. Atau ya yang kedua nyo memiliki dua mata atas bawah. Itu kelebihannya. Jadi di setiap bergerak asal pun nyo bisa memakan. Itu kehebatannya tuh. Jadi ternyata untuk tadi bahwa sili harimau yang kini Gindo kembali lestarikan dan tarik lestarikan itu lah jadi bedanya. Salah satunya ternyata gerak dan beberapa halnya berbeda ya. Tentu sebenarnya filosofinya pun berbeda. Ya, ada harimaunya tentu tergambar tadi dengan gerakannya mencakar ya. Cakar ya. Yang kedua, inya daga atau harimau jadi cuci-cuci yang lainnya kan yang iko aja. Iya. Daga dinya ya. Tambah lagi tadi bahwa ternyata silik pun memakai senjata. Senjata ya. Dan Tapi senjata. itu enggak sado silik ada maksudnya. Memang ada beberapa silik yang enggak mempergunakan senjata. Oh, ada juga berarti. Ada. Oh, tapi secara umum silik tetap juga kalau ditanya, kemungkinan fisik ternyata senjata juga. Senjata ada. Berarti penguasaan terhadap senjata pun dalam ilmu bela diri Minangkabau pun wajib. Ya bagi yang memakainya ya. Iya. Tanpa menggunakan ilmu malah merusakkan dirinya sudah. Dan tadi ada satu hal yang baru, ada namanya batu rajui ya. Batu rajui. Dan itu sebuah alat senjata lah. Senjata. Ya itulah Indo, mudah-mudahan. Yang sebenarnya kan kalau baca di tentang silik kan tidak selesai kan? Tidak selesai. Tapi sebagai penutup Indo, Ya. apakah menurut Indo penerimaan generasi muda terhadap budaya silik itu sudah maksimal atau belum? Kalau justru kalau di zaman kini mungkin kalau yang pandangan Ambo agak menurun karena yang paling pertama pengaruh besar di anak muda kini itu lebih ke gadget. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua pengaruh lingkungan, globalisasi gini kok. Cuma Ambo ndak bakal putus asa dengan hal itu. Kalau misalnya lewat gadget tuh anak-anak muda hidupnya kini, tentu itu harus berpikir inovatif. Itulah makanya Ambo membuat konten-konten di media sosial itu tujuannya aku untuk membuka mata anak-anak muda itu. Masuk iko loh silik itu kok keren loh. Di luar negeri itu justru digandrungi orang loh. Justru Ambo pribadi pun ada punya murid dari Jerman tuh dah Sultan. Jadi perbedaannya antara Ambo melatih anak muda kita di Ranah Minang sama orang luar negeri, justru semangatnya lebih tinggi yang orang luar negeri itu Sultan. Itu loh hebatnya cara orang luar tuh berpikir gitu. Jadi kadang ada miris dalam hati kok Ambo mencari, Pak kok ndak orang awak yang mau deko semangatnya harusnya. Harusnya kan itu kan punya awak, harusnya awak yang punya, tentu awak yang lebih semangat. Justru itu justru hal yang bertimbal balik lah tiba itu. Itu kalau yang Ambo cari. Tapi insyaallah lah mudah-mudahan ya alhamdulillah kini kok ada Bapak Wakil Gubernur kita menggagas silik masuk sekolah silik tradisional ke maksudnya. Mungkin mudah-mudahan jiko lah jembatannya bisa silik ko digandrungi balik. Dan insyaallah awak pun terus menyuarakan tentang silik ko ke sado orang lah. Ya, itulah tujuan Ambo. Jadi seperti tadi bahwa ternyata cerita tentang silik tidak akan selesai. Kalau ada waktu-waktu lain kita coba bahas kembali. Tapi untuk hari ko lah dapat kita beberapa hal baru bahwa ada beda silik harimau dan Gindo kembangkan dengan silik-silik lain tanpa harus membeda lah ya. Saling meningkat tidak menurun tidak merendahan. Karena bagi Ambo silik itu raja aja sadonya tuh. Dima wakatu jukutiko saya itu kurang paham tidak paham saya gitu. Jadi itulah cerita kita Hariko dengan Septi Hidayat yang Hariko menjadi salah seorang pelestari atau guru kini dalam melestarikan budaya atau bela diri silik harimau. Dan yang sebagai penutup Ambo cuma ingin mengatakan bahwa ada sebuah penyampaian dari Nentutuo basilik di ujung lidah, manikam di ujung karih. Itu sebagai penutup ya Mbok, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Akhir kalam, tapi sebelumnya Gindo, terima kasih Gindo. Siap, sama-sama. Kebiasaan Mbok malah akhir kalam tuh lupa mau kasih gitu. Terima kasih Gindo lah memeluangkan waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari Salwa Kreasi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.